Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugroho Setiadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan penggalan cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Yang saya bacakan ini sesuai dengan yang tertulis di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 halaman 103 sampai 106. Selamat menyaksikan. Alangkah tercengang Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan. Dan ia tambah tidak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian, bukankah kita disuruhnya taat beribadat, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kita dimasukkan ke nerakanya. Ya, kami juga heran. Tengoklah orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang ketaatannya dalam beribadah, kata salah seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil, memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, 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 sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Satu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung kepada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin juru bicara tampil ke depan dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan, kami yang maha besar, kami yang menghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami, tak sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang Engkau jatuhkan kepada kami ke surga sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu, Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya.
penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, benar, benar Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar-benar itu negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tetapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku, kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat? Hingga anak cucumu teraniaya semua. Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas, kau lebih suka beribadah saja. Karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang, sedang aku menyuruh engkau semua beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja? Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua menjadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Taulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin kepastian apakah yang akan dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang mengiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak. Kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kalau kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semua, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Demikian cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa kau tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kagut. Kakek? Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara. Kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya, lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Ajo Sidi. Tidak tahu.
bahwa kakek meninggal. Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang, tanyaku kehilangan akal. Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Aju Sidi yang tidak sedikitpun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja. Kerja? Tanyaku mengulangi hampa. Ya, dia pergi kerja. Demikian penggalan cerita Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Terima kasih.